Udah. Mana nggak? Ngomongin apa? Nggak tahu. Halo, selamat malam guys. Jadi kita mulai. Kayaknya nggak perlu pakai filter ya, cukup kayak begini. Cukup kayak gini aja ya. Ya, oke deh. Sip. Oke, selamat malam Novers. Selamat malam Lover semuanya. Halo, selamat malam. Selamat malam juga yang baru join. Kalian Iya. bisa langsung di like live-nya. Like, bisa kalian share juga videonya. Di share juga ke grup, ke teman-teman, ke Grup komunitas-komunitas. keluarga ajakin nonton. Ke grup yang pecinta hewan, pecinta ikan, boleh banget. Iya, betul. Langsung di share aja live streamingnya. Hai semuanya yang Hai baru semuanya. join. Halo Novers. Jadi sebutan kalian ini Bagi yang nonton nih. ya buat kalian yang mantengin Nusatik gitu ya. Iya, Nah, mantengin Nusatik gini terus dari awal sampai akhir itu sebutannya Nuvers. Yang artinya itu apa tuh? Yang artinya Nusatik Lovers. Nah, Nusatik Lovers guys. Jadi Nuvers itu Nusatik Lovers. Nah, jadi mari kita undang aja ya langsung. Langsung ke topik kita malam ini ya. Kita mau ngebahas tentang dunia apa? Akuarium gitu. Akuarium ya. Kita ngebuat kehidupan di akuarium. Kita langsung tanya aja ke orangnya nih. Nah, narasumbernya ini boleh Pak Doni ya. Eh, Langsung. ya. Oke. Oke. Udah. Udah. Oke, baik. Sudah. Halo, selamat malam Pak Doni. Halo, malam. Bang Farhan sama Kak Tiara ya. Iya. Betul. Ketemu lagi nih kita di sini ya. Ya, Ya baik, boleh Pak untuk Ya. memperkenalkan diri dulu biar Iya. para Novers ini yang nonton kali ini lebih tahu nih. karena Nuvers ya. Nuvers itu Nusatik Lover. Nusanters ya. Oke, perkenalkan nama saya Doni Brehman Gentini dari One Research and Development. Oke. Oke, akhir Ya. ini kalau boleh tahu Bapak lagi sibuk apa sih Pak? Lagi sibuk ngurusin Nusatik. Lagi Ya agak puyeng ya. Karena kan kita kan yang dipercaya untuk untuk mengadakan acara di Nusatik di Iya. Aquascape-nya. Jadi memang tim juga lagi bekerja untuk gimana menyajikan Nusatik itu nanti biar lebih ada bedanya dengan sebelum-sebelumnya. Iya. Baik. Balik nih ke topik awal kita nih yang mau nanya nih, Aquascape ini komunitas apa sih? Terus mungkin ada beberapa Novers nih yang masih awam dengan Aquascape. Aquascape itu apa sih? Boleh minta jelasin Om Doni? Ya, kita tuh dari komunitas Aquascape. Kita tuh adalah penggiat hobi di mana kita membuat ekosistem di dalam sebuah akuarium. Ekosistem gitu. Oke. Jelas nggak ya? Jelas. Putus-putus gak sih? Jelas. Jelas ya. Oke. Oke. Nah, jadi memang kita Aquascape itu lebih ke menariknya kalau teman-teman ikut kegiatan Aquascape, banyak ilmu sebenarnya yang ada di dalam cara. Misalnya kita bicara tentang lampu, ya udah pasti ada bagian pembelajaran fisika lah di sana. Kemudian kalau kita bicara tentang itu kan udah pasti biologi di dalam. Kemudian kalau misalnya perpupukan, kita bisa bicara tentang kimia di dalamnya. Dan Iya. pastinya kita juga berbicara tentang seni gitu, karena kita membuat yang menarik Tadi ada Novers yang nih. bisa banyak orang. Oke.
Ini ada salah satu Novers yang nanya nih Om, penjelasan jenis-jenis aquascape itu apa sih Om? Dari tahun 1930 di satu style aquascape dengan Belanda. Memang dari Belanda, jadi menyebutnya adalah Dutch style. Jadi kalau pada saat itu memang tidak terlalu banyak hardscape, lebih ke banyaknya tanaman gitu. Jadi kalaupun ada hardscape kayak kayu atau batu, dia akan dikorbankan gitu. Jadi nanti akan ditumbuhi tanaman juga. Kemudian di 60 dipopulerkan oleh Takashi Amano dari Jepang. Jadi di situ mulai berjalan di tahun itu gitu. Jadi dari situ banyak konsep-konsep natural, kemudian ada Iwagumi, kemudian jungle mulai timbul di tahun itu. Wah, berarti ada banyak berbagai macam jenisnya ya Om ya? Ya. Oke, kalau untuk goal sendiri itu mungkin ada nggak sih yang mau dicapai sama Om sendiri dengan komunitas? Goalsnya dari pribadi saya apa goals dari aquascape-nya ya? Boleh dari pribadi Om juga, boleh dari komunitas juga kira-kira. Kalau goals dari saya sih sebenarnya simpel, makin banyak orang baru yang datang ke mencoba di aquascape kan. Karena kan kita juga dalam berhobi, ketika ada orang-orang baru yang akan bermain aquascape berarti industrinya kan meningkat. Nah gitu. Kalau di aquascape-nya mungkin lebih banyak style-style yang keluar gitu. Jadi istilahnya tema-tema baru yang bisa disajiin, kemudian desain yang baru, punya kebaruan dari sisi desain. Jadi lebih ke situ sih. Berarti itu ya Omnya goals-goalsnya. Wah, keren. Ya. Lanjut mungkin Om ya ke pertanyaan selanjutnya juga. Ya. Banyak ya komunitas aquascape yang selain One Reset ini ya. Nah, ada nggak yang membedakan komunitas aquascape ini dengan komunitas lainnya? Maksudnya gimana bedanya, Bang Farhan? Komunitas aquascape di Indonesia nih, kira-kira apa sih yang ngebedain dengan komunitas yang lainnya itu? Membedakan dalam sisi apa nih? Kayak something special ya, gitu loh. Apakah harus yang kayak gimana? Kalau kontes harus akuarium yang kayak gimana? Bahan-bahan yang kayak gimana? Atau ada ciri khasnya sendiri nggak? Jadi pada saat kontes sebenarnya adalah ketika kita dihadapkan dengan desain yang baru, punya itu yang akan membuat teman-teman aquascape tuh pasti selalu berbeda ya. Tiap kontes itu memang banyak desain-desain baru yang membuat teman-teman tuh lebih terpukau gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya dari segi kita bicara tentang seperti ya kayak turunannya ya aquascape ya, kita juga ada yang namanya paludarium, kemudian ada terrarium, ada biotop. Jadi yang itu sebenarnya bisa jadi turunan dari aquascape sih sebenarnya. Tapi Bang Parman sama Katiara udah tahu apa namanya paludarium seperti apa, terrarium seperti apa, kemudian ada biotop, nah kayak gitu. Paling kalau aku sih beberapa doang sih yang tahunya kayak paludarium pasti tahu lah ya, paludarium. Nah pembedanya tuh sebenarnya kalau misalnya di paludarium itu kan ekosistem bawah dengan ekosistem atas ya. Jadi ada bagian ekosistem bawahnya, ada ekosistem bagian atas. Nah itu yang dibilang paludarium. Nah kalau misalnya
terrarium itu biasanya lebih ke kering, jadinya kayak miara tanaman. Biasanya teman-teman dari pencinta dari katak atau salamander, biasa mereka buat itu sih. Kemudian ada biotop yang memang padanan dari ekosistem dari sebuah daerah sih sebenarnya gitu. Oh gitu ya. Oke, Iya. Om Doni, di komunitas aquascape ini memang cuma dikhususin tentang aquascape aja atau mencakup hal di luar tentang aquascape juga ya, Om? Tapi sebenarnya memang kalau komunitas memang ada, cuman rata-rata memang ketika kita bermain aquascape ada aja teman-teman juga yang main di paludarium, ada yang main di terrarium, ada yang main di biotop, bahkan teman-teman juga beberapa ada yang main sampai ke apiari kan, itu juga kita bicara ekosistem juga tuh kalau apiari itu kan. Gitu ya. Nah, misalnya kita ada burung apa gitu kan, berarti kita harus menciptakan menanam tanaman yang nantinya dikonsumsi oleh burung itu sendiri. Nah, itu kan pasti kan itu yang dibilang bahwa kita membuat ekosistem itu membuat sebuah padanan yang memang harus kita ciptakan. Gitu. Menurut Om nih, seberapa besar sih antusias tentang aquascape di Indonesia ini? Antusiasnya cukup besar sih, karena kenapa ya? Kita itu salah satu kita bilangnya scaper ya, kalau misalnya teman-teman di itu bilangnya scaper. Scaper Indonesia itu sangat diakui dunia sebenarnya, karena kita itu banyak juara yang berasal dari Indonesia juga. Kemudian kita yang mempopulerkan tren dengan kayu-kayu jungle style yang benar-benar liar gitu. Jadi memang banyak yang anemonya cukup besar lah buat di Indonesia sih sebenarnya. Bahkan bisa dibilang ketika Nusatik itu berjalan, aquascape yang paling rame lah orang-orangnya. Iya, paling rame Iya. Iya. Tuh. Doni, ada nggak sih ciri khas tersendiri mengenai atau gaya aquascaping di rancah mancanegara? Ada. Kan kayak tadi kayak yang di pertama bilang gitu bahwa aquascape pertama itu style aquascape pertama itu dari Belanda kan, that style. Kemudian kita juga ada konsep Iwagumi yang style Iwagumi itu yang asalnya dari Jepang, yang cuman menata batu-batu, kemudian beberapa tanaman foreground yang lebih simple lah. Nah, itu memang kita bisa bilang bahwa budaya itu di setiap negara mempengaruhi stylenya. Karena kan kalau di Jepang itu mereka kalau misalnya bikin sebuah landscape itu mereka kayak batu-batu, kemudian kan yang terkenal di Jepang itu kalau garden itu kan Zen ya, Zen garden. Nah, itu konsepnya hampir sama dengan Iwagumi, dengan batu-batu, alur-alur batu, komposisi batu. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, kalau misalnya di Belanda itu kan dia terkenal dengan taman-taman bunga ya, bunga tulip yang berjejer, bunga-bunga berjejer rapi. Nah, itu jadi tanaman yang berjejer rapi yang menciptakan harmoni dari warna-warna itu sendiri. Oh, iya. Jadi banyak iniannya ya, varian-variannya apa segala macam ya. Betul. Gitu ya. Arahnya mau kemana? Ya. Ya, gitu. Jadi memang banyak pengaruh dari memang kan itu berasal dari ide, kemudian mereka melakukan desain, kemudian mereka mengukuhkan bahwa ini desain dengan nama, kemudian faktor yang mempengaruhi itu adalah ide dari lingkungannya, negaranya lah. Itu. Karena di Indonesia kita banyak hutan tropis, maka teman-teman banyak yang
bikin desain itu seperti di hutan gitu loh. Dan kemudian karena sumber alam kita banyak, jadi kita nggak ragu-ragu menggunakan bahan-bahan yang digunakan gitu. Oh, oke, siap kalau gitu. Lebih banyaknya tropis gitu Om ya berarti ya. Iya, dan murah di sini kan. Kalau di luar mahal. Ya, betul. Jadi nggak perlu kita kayu mau bikin scaping 100 kayu, kita nggak pakai mikir karena di sini murah. Oh, iya. Cuman kalau di luar harganya lumayan mahal, jadi dia ada satu aja deh gitu. Ya. Boleh nggak nih Om kira-kira ngasih tips cara mudah ngerawat aquascape untuk para pemula gimana sih? Apakah ada cara khusus yang dilakukan gitu? Untuk pemula ya, ya. Jadi kalau untuk pemula sebenarnya kita kan bicara tentang ekosistemnya di aquascape ya. Jadi memang perlu ada beberapa yang dibilang yang harus kita pelajarin. Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi kalau misalnya kita nggak pelajarin itu kan menyulitkan kita gitu kan. Beberapa yang bisa dipelajari adalah dari segi tanamannya itu yang memang kuat atau tidak, itu bisa dipelajari dari situ dulu. Kemudian kita bagaimana cara menyeimbangkan sebuah ekosistem gitu. Oh, ini mau keluarin. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang keseimbangan, berarti kan ada faktor yang kita perhitungkan. Pertama dari cahayanya, dari tanamannya, kemudian dari nutrisinya. Nah itu kadang gue sedikit gue ceritain agak panjang ya. Boleh. Tentang di aquascape ya. Nah ini kan agak kompleks ya dia. Biar makin banyak teman-teman yang main aquascape sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan cahaya yang tinggi, kadang kita lupa bahwa kita membutuhkan karbon dioksida yang tinggi. Iya. Jadi kita menggunakan CO2 untuk tanaman itu biar fotosintesis. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika lampu itu dibuat cahaya yang cukup terang, tapi kita tidak menggunakan CO2 dengan yang cukup maksimal gitu. Kemudian sama nutrisinya yang cukup baik lah untuk menunjang dari itu. Nah, sebenarnya cara mudahnya ya memang kita coba bermain di low light. Jadi lampu yang tidak terlalu terang, kemudian pemilihan tanaman yang cukup mudah untuk kan karakteristik tanaman itu juga kan ada yang sulit, ada yang mudah ya. Nah, jadi kalau misalnya memang kayak contoh kita bisa lihat dari karakteristik dari warnanya aja gitu. Kalau itu tanaman yang berwarna merah maka dia butuh cahaya yang tinggi. Jadi hindarin tanaman merah kalau untuk pemula. Nah, bisa juga kemudian dari nutrisi yang bisa digunakan. Kalau nutrisi banyak ya, karena sekarang juga banyak produsen lokal yang sudah menciptakan formula itu. Oke. Gitu, kira-kira seperti itulah. Ya. Tips untuk pemula berarti ya, kira-kira gambarannya kayak gitu. Pusing nggak? Mungkin harus terjun langsung gitu ya, harus ngeliatin ya, baru dijelasin. jadi memang coba nanti juga bisa kelihatan kan. Iya. Oh, sulitnya di sini atau kebutuhannya di sini. Betul. Gitu, Bang Farhan, Katiara. Oke, Doni ada yang nanya nih, first dari seputar ikanhias.id. Katanya siapa skaper lokal Om Doni? Boleh nih Om Doni kasih tahu ke para firstnya. Yang paling sebenarnya gue nggak mau bilang itu siapa dan siapa, nanti gue bilang si ini ntar dia musuhin gue. Gue bilang si ini ntar dia musuhin gue. Sebenarnya banyak skater lokal ya, mau itu Heri Rasio gue juga idola juga, kemudian ada Mas Yoyo gue idola juga, ada Wendy Kurniawan juga gue. Paling kompleks sih kalau menurut gue ya, yang paling kompleks Wendy Kurniawan, karena dari segi
menata, kemudian dari segi keilmuan, yang kayak gue cerita ini kan sebuah keilmuan gitu, dia sangat memegang gitu. Jadi dua-duanya dia pegang gitu, dari segi membuat desain aquascape-nya good, bagus gitu. Kemudian dari keilmuannya juga bagus. Itu sih, kompleks lah dia. Iya. Mau nanya lagi nih Om Doni, bener nggak sih kalau kita mau main aquascape ini, apakah mahal, apakah murah? Bener, kalau kan banyak orang dengar kan mahal nih aquascape. Menurut Om Doni gimana? Ya. Sebenarnya itu adalah sebuah pilihan ya dari kita ya, karena kan kalaupun kita mau mahal ya monggo, sama aja kita kayak semua hobi itu pasti akan dihadapkan dengan seperti itu tuh. Bisa gak sih mahal, bisa gak sih murah? Kita sebenarnya dalam berhobi itu adalah cara kita menikmati hobi itu sebenarnya. Nah, ketika kita mau mahal ya kita, ya kalau kita kemampuan kita bisa beli yang mahal ya silakan aja kan gitu. Misalnya dengan akuarium yang biasa, kemudian ada pilihan di sini optik clear nih yang cukup mahal ya kan, ya kita milih itu kalau kita punya kemampuan. Kemudian ada lagi berbagai macam jenis tanaman yang memang mahal, tapi yang murah pun sebenarnya bisa, tapi ya memang dari situ yang didapat ya seperti itu gitu. Misalnya akuariumnya juga yang biasa gitu, kaca yang biasa, kemudian tanamannya juga yang ya relatif murah lah, karena juga banyak yang murah juga. Misalnya memang nggak menggunakan CO2, tabung CO2 yang di sini bisa misalnya DIY CO2, atau memang membuat aquascape-nya yang low maintenance. Jadi tidak ada pilihan mau yang mahal atau yang murah, dua-duanya bisa kita jalanin. Ya, tergantung gitu. Yang penting ketika kita menjalankan hobi itu kita senang lah gitu. Iya. Banyak keren harganya lah, kita pengen kemana nih ininya ya. Betul. Nah, Om Doni, untuk komunitas aquascape ini sendiri tuh punya kegiatan apa aja sih di dalamnya, Om Doni? Kalau sekarang ya mungkin banyak kontes ya, kontes-kontes di daerah banyak. Kemudian memang beberapa teman-teman juga bikin kayak edukasi lah, seminar mungkin gitu juga. Itu banyak sih. Ada juga yang seminar yang memang yang membicarakan, karena yang tadi gue bilang pertama bahwa aquascaping itu banyak ilmu semua tuh ada di dalam gitu. Gue juga mikir dulu gue belajar kimia tuh paling yang gue benci dah dulu waktu sekolah. Iya, gue paling benci sama kimia. Cuman sekarang gue kenapa gue nggak bikin metodenya begini, gue nyitain pupuk dengan berbagai macam jenis kimia, dengan gue hitung-hitung, oh ini hitungannya seperti ini, hitungan seperti itu, jadi menarik gitu istilahnya kan. Nah, jadi seperti itulah kayak jadi ada juga yang memang yang kayak gue lah ya, gue sendiri gue punya utang lah atau apa ya bilangnya ya. Jadi gue harus men-share keilmuan aquascape itu ke banyak orang gitu. Iya. Tanggung jawab lah. Gitu. Siap Om Doni. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Nusatik ini bermanfaat nggak ya untuk komunitas aquascape ini? Gimana nih untuk tahun ini kan bergabung di Nusatik? Menurut Om Doni kayak gimana nih? Perbedaannya kan? Sebenarnya kita kan sempat vakum ya, Nusatik itu kita sempat vakum. Nah, jadi gua pun juga ya sering ngobrol lah dengan teman-teman di aquascape lah, ya bilang gitu. Gimana nih? Yuk garap yuk nih aquascape di Nusatik. Mereka itu sangat menanti-nanti ketika nongkrong di luar pinggir pagar. Bang Farhan sama Kak Tiara tahu gak
tempat loading dock kita yang biasa kita ngisi air, itu di situ akan dipakai untuk teman-teman aquascape nongkrong di situ. Nah, itu yang mereka selalu nantikan ketika event aquascape di Nusatik. Wah, nongkrong lagi nih, pasti ada kata-kata itu, nongkrong lagi. Iya. Jadi memang Nusatik ini jadi ajang pertemuan teman-teman lah dari setiap daerah untuk terjun di datang. Bahkan nggak ikut kompetisinya pun mereka datang. Bahkan mereka nggak ikut, cuma nemenin doang datang. Jadi banyak yang seperti itu. Oh iya, dari berbagai negara juga kan datang, kita sharing-sharing langsung di sana ya. Iya. Nah, Om Doni, Gitu. apa ada konsep terbaru yang sekiranya akan diadakan dan konsepnya itu seperti apa sih nanti di Nusatik ini? Ya, jadi ya kalau ini pribadi ya, kalau pribadi gue tuh kalau gue membuat sebuah acara atau membuat sebuah produk lah ya, gue harus punya faktor pembeda, harus punya suatu kebaruan. Nah, di sini tuh memang adalah salah satu yang kayak gue pernah bikin event, salah satu kemarin itu terrarium pertama, event terrarium pertama, kemudian yang sekarang ini gue coba mau buat adalah livescaping. Jadi kalau biasanya itu kan live setting ya. Iya. Pernah dengar kan ya? Iya. Live setting aquascape. Nah, kalau ini gue kasih nama livescaping aquascape. Jadi sebelum mereka membuat aquascape, mereka harus belanja dulu di area kita. Jadi kita siapkan area-area gitu yang memang jualan peralatan aquascape, tapi nanti panitia yang menjaga, terus kemudian kita ciptakan alat tukar duitnya kayak koin-koinan yang mereka yang setiap pendaftar akan dikasih koin nilai itu untuk mereka belanjakan. Jadi mereka harus belanja dulu, baru mereka setting. Kalau kurang bisa belanja lagi gitu. Makanya kita sebut itu namanya livescaping gitu. Oke. Siap. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nanti juri yang untuk kontes ini dan akan mendapatkan apa aja yang menangin kontes ini? Sorry Bang Farhan, agak terputus-putus tadi, coba diulang Bang. Oke, ya kan bakal ada ngadain kontes pembuatan aquascape ya. Kalau boleh tahu nih, siapa sih yang di juri untuk kontes tersebut dan yang menang nanti di salah satu juri juri ya. Jadi ada beberapa juri lokal ya, kayak Mas Yoyo yang notabene memang salah satu juara dunia dari aquascape ya. Kemudian kita baru coba nego dengan Heri Rasio, kemudian ada Damara Piyuda, kemudian ada Wendy Kurniawan, ada Nixon dan Dino, kemudian saya sendiri, dan kalau juri dari luar itu kayaknya dari Belanda itu ada Esther Moss ya, kebetulan memang dia jadi bintang tamu di Nusatik juga, jadi pembicara ya. Kemudian salah satu yang akhirnya kita berhasil lah ya, salah satunya adalah Irfan Hakim lah, kita jadikan juri favorit. Jadi Kang Irfan itu nantinya jadi juri favorit, jadi tidak mempengaruhi nilai dari juri-juri aquascape, tapi juri favorit itu adalah dia yang menurut dia memang menarik perhatiannya dia gitu. Jadi itulah yang kita bilang juri favorit. Oke, siap. Nanti Hakim juga bakal ikut ke juri juga berarti ya? Iya, jadi nanti Kang Irfan, karena kan Kang Irfan itu punya kedekatan dengan teman-teman aquascape. Iya, salah satunya scavenger kan, yang mereka ngebangun megatank itu kan teman-teman aquascape yang bantu dia untuk itu. Jadi salah satu. Jadi gua masuknya itu jadi nggak terlalu canggung ketika gua ngobrol, dipanggil Pak Sugi waktu itu ngobrol sama Kang Irfan untuk ngomongin jadi juri. Jadi karena kita punya ada ikatan bahwa dia kenal teman-teman gue juga gitu loh, walaupun gue waktu itu masih baru kenal, dia kenal sama Wendy, sama Harry, sama Mas Yoyo, sama Dama. Jadi gue pitchingnya
bantu kita di itu, dia langsung oke, responnya langsung oke, dia bilang gitu. Iya, soalnya. Juga ya sama Iya, iya. keren. Iya, Om Doni, harapan terbaik apa sih yang jadi goals dari Aquascape ini, dari show dan kontes untuk Nusatik ke depan? Apa ya harapannya sih sebenarnya, banyak ada sesuatu hal yang bisa diciptakan dari nanti hasil dari Aquascape ini menjadi sebuah masterpiece sih sebenarnya. Karena kan untuk sebuah masterpiece itu nggak cuman harus bagus, tapi juga dikenang gitu. Jadi istilahnya dikenang gitu. Jadi itu yang memang sulit sebenarnya. Kalau bagus banyak hal yang bagus, tapi untuk bagus dan dikenang itu butuh effort yang lebih sih. Gitu. Jadi kalau misalnya bagus dan bisa dikenang itu jadi terlihat sampai ke mancanegara biasanya gitu. Oh, oke, siap. Oh iya nih Om, untuk ke Nusatiknya, boleh dong Om promosi Nusatik dan ingetin untuk hadir di acara Nusatik. Kira kapan sih Om nanti Nusatik sama Aquascape nih ada lagi? Kita di tanggal 14, 15, 16 ya, Ya. Juli ya. Ya, kalau teman-teman yang nonton di sini ya, jangan lupa nonton, hadir di Nusatik. Kenapa? Karena itu sebagai apa ya bilang ya, partinya dunia air lah ya. Iya. Pestanya dunia air. Jadi semua penghobi ikan itu akan hadir di sana, bergabung di sana. Ya, baik pun misalnya teman-teman yang memang sudah hobi, misalnya apalagi yang memang udah ada usaha di apa namanya di bidang ikan, itu wajib datang karena kenapa, banyak relasi di sana gitu. Jadi jangan sampai lupa hadir di Nusatik. 14 sampai 16 Juli ya. 14 sampai 16 Juli. Oke, siap kalau gitu Om. Oke, mungkin kita akhiri juga live talk. Siap. Pada Novers ini mungkin udah yang awam ini udah cukup mengetahui dengan nonton. Cukup mengetahui ya. Ya nanti kalau misalnya memang butuh butuh lebih deep lagi untuk untuk nanya jawab, biasanya kan kita ada bisa hubungin lah di Instagram kita juga, atau pertanyaan yang bisa nanti kita jawab. Ada Instagramnya, bisa dikasih tahu kalau ada orang yang ada yang mau. Kalau Instagram gua ini Doni Breman, kemudian ada juga One Research and Development. Nah itu juga bisa untuk ngebahas tentang Aquascape. Oke, banyak pelajaran juga berarti di Instagramnya ya. Edukasi ya. Tuh guys, kalau kalian mau mau kepoin komunitas Aquascape, bisa langsung ke One Research aja. Iya, di sana juga Instagramnya ada banyak edukasi tentang Aquascape. Nah, buat kalian langsung aja kepoin tadi di Instagramnya yang udah disebut sama Om Doni ini. Oke, Om Doni, terima kasih waktunya. Selamat malam ya. Terima kasih banyak ya Om Farhan sama Kak Ciara, sehat-sehat ya. Oke, thank you. Terima kasih kembali. Yuk, sampai ketemu. Nanti juga buat kalian ada YouTube Nusatik membahas tentang farm fisik. Nah, nanti ini kita bakalan datang ke tempatnya Om Doni ini. Jadi, iya betul. Ya, untuk para Nupers. Di Lohan ya? Iya, di Lohan nanti. Oke, terima kasih lagi. Yo, terima kasih. Oke guys, nah buat kali ini kita bakalan lanjut ke pertanyaan giveaway. Nah, buat kalian yang mau tiket gratis untuk datang ke Nusatik bisa banget. Nah, ini kita bakalan ajakin Nupers ini buat live bareng bersama kita, terus nanti kita bakalan kasih pertanyaan. Nah, kalau benar pertanyaannya, bakal dapet apa? Dapetin tiket gratis untuk masuk 1 hari. 1 hari. Guys, mantap ya.
1 tiket gratis ke Nustatik 1 hari. Betul banget. Oke, boleh guys yang mau join, boleh nanti request live aja, nanti kita aksesnya secara acak ya. Boleh kalian yang mau join, dan pertanyaan ini gampang banget. Apalagi kalau kalian dari tadi udah nontonin dari awal, pasti kalian bakal bisa jawab pertanyaan ini. Oke. Boleh nih. Boleh yang mulai join. Request dong. Yang mau dapat tiket gratis nih. Kalau ada yang mau tiket gratis, boleh aja langsung request join live streaming bareng kita nih. Kalau misalkan sekiranya 5 menit lagi belum ada yang join juga, mungkin kita kasih kuota untuk live streaming minggu depan nih. Iya. Iya, jadi mungkin ini cuma berapa tiket yang... Jadi ini terbatas ya guys, tiket gratisnya ini terbatas buat setiap kalian. Kita live ini paling nanti ya, paling kita bisa selipin satu tiket gratis nanti. Kalau mungkin belum ada yang join juga, jadi kita pindahin kuotanya ke live streaming minggu depan ya. Iya, betul. Bersama komunitas lainnya. Ada yang nanya nih, info tiket harga berapa ya? Oh, untuk harganya 1 harinya itu 50.000. 50.000 ya. Kalau mau langsung terusan 3 hari datang itu bisa banget dibeli dengan harga 100.000 aja. Oke. 100.000 aja 100.000 untuk 3 hari. Tuh guys, buat apa? Buat apa langsung aja, buat apa tunggu-tunggu lagi, langsung aja pesen tiket Nustatik yang 3 hari full. Nah, tapi buat kalian yang mau gratisan, boleh banget langsung aja di request live streamingnya ini. Iya, kalian request, nanti kita join, nanti kita kasih pertanyaan, nanti kalian jawab. Oke. Gimana kalau kita acak aja, invite secara acak? Boleh. Kalau ada yang mau terima, berarti kita kasih langsung pertanyaannya aja. Oke, kita langsung ke ini aja kali ya. Kita invite para movers secara acak. Nah, ada yang ngecek live nih. Boleh deh yang ini aja. Accept. Guys, maaf ya. Oke. Malam dengan Kak. Halo Kak. Halo. Iya. Dengan Mas siapa? Boleh berkenal dulu? Saya Noval dari Tangerang kebetulan. Oh, dari Tangerang mah cocok banget nih buat dapetin tiket gratis ke Nustatik nih. Oke, langsung ke poin utamanya ya. Kita langsung tanya pertanyaannya ke Masnya gimana? Oke. Boleh. Wah, itu di belakang ada ikan tuh. Oh iya, di belakangnya juga ada arwana. Ikan apa tuh, Mas? Ada Kak ikan Kak, banyak Kak. Banyak ikannya Kak. Wow. Oke. Dagang juga ya Kak? Iya, boleh. Waduh, ikannya banyak juga. Kita langsung ke pertanyaannya berarti ya. Oke. Oh, boleh. Nah, dari tadi kan Masnya udah nonton nih live streamingnya dari awal. Iya, sama Om Doninya langsung juga kan tadi. Dari middle sih. Iya. Tapi dari tadi udah ada sih buat ngebantu ngejawabnya ini. Iya, Oke. Pertanyaannya gampang banget. Nah, tadi pas live streaming dengan komunitas apa Nustatik malam ini? Tadi kita malam ini. Iya, tadi habis ngobrolin sama Om Doni itu. Join nih. Baru join banget. Next question please. Wah, dari tadi udah di spill loh dari komunitas apa? Karena jawabannya itu sebenarnya coba Mas diteliti lagi karena jawabannya ada di live streaming ini. Iya. Gitu. Kira-kira mau dicoba dulu nggak untuk mencari jawabannya karena Mas ada di live streaming ini nama komunitasnya. Sebentar saya cek. Oke, boleh dikasih waktu sebentar ya guys ya. Nih, kalau bisa jawab juga berarti kita lempar nih ke orang lain nih. Aduh, gak ada bu lagi. Ada di live streaming. Talk show. Aquascape. Nah, betul banget. Oke. Mas siapa tadi
Maaf Mas. Blank. Mas Noval ya. Mas Noval ya. Iya. Oke, selamat Mas Noval akan memenangkan tiket Tiket gratis gratis. ke Nusatik selama 1 hari. Boleh nanti Serius? di DM Serius lagi gratis? untuk Serius. serius. Heeh. Nanti Mas boleh DM kembali ke aku lagi untuk tiket gratisnya. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Mas Mas Doni. Noval ya, Mas Terima kasih Oke, atas waktunya. Iya. terima kasih ya kak. Kakak terima kasih banyak. Oh kak, Iya. mohon maaf saya mau boleh tanya sedikit ya kak. Boleh, Gimana? boleh. Iya, boleh. Maaf, untuk event kontes di Nusatik itu regisnya kapan dibuka ya? Regisnya itu kalau untuk pendaftaran ya. Iya, pendaftaran peserta kontes. Halo. Oh, iya. Kalau pendaftaran kontes ya. Kalau pendaftaran Iya. kalau mau pendaftaran kontes itu Nge-lag, bisa ikut, kalau mau ikut kontes apa, bisa lihat di Instagramnya Nusatik nanti itu tertera kapan bisa daftarnya itu. Oke. Oh, jadi emang sementara ini belum ada open ya kak ya untuk Belum event. Kak, untuk pendaftarannya. Baik, baik. Oke. Terima kasih banyak ya kak atas jawabannya. Terima kasih kembali Mas Terima kasih Noval. banyak. Sukses, Nusatik sukses. Amin. 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 Terima kasih doanya. Ayo, amin. Selamat malam. Malam. Oke, baik. Ini seperti para Nuvers nih ya, yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih atas waktunya buat ngeluangin, buat nonton kita. Dan terus Ngobrol-ngobrol juga bareng Om Doni, ngobrol kalau mau basket bisa tadi ikutin follow aja Instagramnya Instagramnya. One Research and Development tadi ya. Oke, para Nuvers boleh kita pamit undur diri ya. Selamat malam. Sampai ketemu di live selanjutnya. Iya. Bye.